dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebersih pakaian yang kita pakai dan juga dengan sebersih keperluan dan perlengkapan hidup yang kita miliki, dengan rumahnya, dengan ruang tamunya, dengan keretanya, dengan bajunya, dengan pakaiannya, dan juga dengan perhiasannya, maka sebersih itulah juga harapan kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, yang hati kita tidak menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa hasud, dan juga dengan rasa daripada perasaan-perasaan yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Allah bersihkan hati kita daripada riya dan ujub. Allah bersihkan hati kita daripada sifat-sifat angkuh, ego dan takabur, dan Allah bersihkan hidup kita daripada segala perkara yang tercela. Subhanallah, 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 tidak kurang daripada dalam 33 kali. Mudah-mudahan pada saat dengan kita melantunkan zikir subhanallah sebanyak 33 kali pada tiap kali kita sembahyang, dengan balasan yang telah dijanjikan di dalam hadis, 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan tahmid, 33 kali dengan takbir, dengan penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Jadi ini daripada sudut fadilatnya, dari sudut keutamaannya, daripada sudut kemuliaannya, daripada sudut balasannya. Itu adalah suatu amalan dan bacaan yang memang patut dan mustahil untuk kita amalkan pada tiap kali kita selepas sembahyang. Maka kita meminta kerjasama kepada sahabat-sahabat kita yang diberikan amanah untuk menjadi imam, imam masjid, imam besar, imam kecil, imam tengah, imam tua, imam muda, atau juga yang bertugas di masjid-masjid agung, imam masjid agung, imam masjid negeri, imam masjid negara. Sebab ini adalah merupakan suatu anugerah dan juga suatu habuan, suatu janji dan juga suatu karunia yang luar biasa daripada Allah Jalla wa'ala, yang dengan begitu mudahnya dengan kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Nabi kita bersabda, yang walaupun sebanyak jumlah bilangan buih di laut. Ini fadilah, ini keutamaan, ini anugerah, ini pemberian. Dari sudut fadilatnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, daripada sudut rahasianya yang dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang paling menakutkan kepada kita kalau ternyata dengan ibadah yang apa adanya ini, kalau seandainya dengan amal ibadah yang kita laksanakan itu tercemarkan dengan rasa ujub, ternodai dengan rasa riya, sum'ah, angkuh, sombong, atau juga dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi kita tak nak, sudahnya amal ibadah kita tak banyak mana, ternyata berpenyakit. Ibadah kita tak banyak mana, ternyata ada problem. Ibadah kita tak banyak mana, tapi ternyata ada hal-hal yang menodai dan juga yang merusaknya. Ya, yang walaupun kita punya handphone hanya setakat satu, tapi handphone kita tuh oke. Handphonenya, ya, SMS-nya, ya, WhatsApp-nya, jaringan internetnya memang lengkap, komplit dan cukup. Yang walaupun hanya satu saja, tapi ternyata dengan kita boleh berhubungan dengan dunia luar secara enak, nikmat dan nyaman. Daripada kita punya handphone 345 yang ini rusak, yang itu pecah, yang itu belah, yang kompas sudah tidak dapat digunakan. Kan seperti itu. Kenapa? Semuanya ternodai. Ibadah kita sekarang apa adanya. Kita bukan ahli ibadah, kita ahli WhatsApp, kita ahli Facebook, bukan ahli ibadah. Kita lebih banyak. Yang kedua, memandang muka orang-orang saleh, orang-orang alim. Yang ketiga, dan juga memandang telaga Zam-Zam. Yang keempat. Selain daripada itu, apakah termasuk diantaranya WhatsApp? Tidak. SMS? Tidak. Facebook? Tidak. Itu memang keperluan, tapi jangan sampai keperluan kita merusak keperluan yang lebih kita perlukan, yang akan bersama kita nanti saat ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita inginkan yang murni, kita inginkan yang indah, kita inginkan yang cantik, kita inginkan yang berkualiti, kita inginkan yang mulia, kita inginkan yang lengkap, kita inginkan yang sempurna, kita inginkan amal ibadah yang mampu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
sepanjang kita di dunia kita terperisai dengan amalan-amalan yang kita laksanakan, perjalanan alam barzah dia menjadi teman kita, perjalanan alam akhirat dia menjadi pembela kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Betul, kami bersaksi ya Allah, dengan temboknya, dengan lampunya, dengan kipasnya, dengan kubahnya, dengan menaranya, dan juga dengan kapetnya, dengan kamera, dan juga dengan peralatan-peralatan digitalnya. Kami bersaksi ya Allah, dengan ibadahnya yang bening, dengan perasaannya yang bening, dengan kehidupan yang tenang, dengan penyampaian yang bagus, dengan amal ubudiyah yang bagus, dengan zikir yang bagus. Kami tidak pernah menyaksikannya mencemarkan tempat-tempat yang mulia. Kami tidak pernah melihatnya dia berpaling daripada matlamat dan tujuannya, nawaitu, daripada rumah, dengan mengenakan pakaiannya masing-masing. Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu untuk beriktikaf di Masjid Jami' Song ujungnya, membaca azan telah pada malam Senin. Ini hanya tinggal dalam beberapa Senin, mungkin satu kali Senin saja lagi, yang dengan kita sudah berada di bulan Ramadan 1437 yang akan datang. Maka kita ada waktu untuk persiapannya, kira-kira dalam seminggu. Persiapannya dengan kita memang betul-betul siap siaga untuk menerima kunjungan tetamu istimewa, tetamu yang tidak ada tandingannya, tetamu yang akan membawa ada artinya, yang kalau pada penghujungnya dia tidak mendapatkan keampunan dosa dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terserah dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan tahta yang seperti apapun banyaknya, yang seperti apapun istimewanya, tinggi dan kekebalannya, sehingga kita tidak boleh diganggu gugat. Kita tidak boleh diotak-atik kekebalan politik yang kita miliki. Sesiapapun yang walaupun dengan Perdana Menteri tidak mampu untuk mengganggu gugat dan mengotak-atik kedudukan kita, sehingga tidak ada seorang yang mampu untuk menghantarnya ke Bukit Aman, memenjarakannya, menahannya. Karena dengan kekebalan politik tadi itu, yang walaupun seperti itu di dunianya, kalau tidak mendapatkan ridho daripada Allah pada penghujungnya, apa artinya? Jadi ini mukaddimah. Kita akan terbang dengan jelajah ketinggian 42.000 kaki di atas permukaan laut. Matikan handphone Anda, bukan diselankan, sebab itu akan mengganggu navigasi perjalanan dakwah dan majelis kita pada malam hari ini. Itu kata pramugari. Semacam itu. Jadi kita ucapkan kepada Ustaz Fikri Bujuka terima kasih banyak atas peringatan-peringatan yang diberikan. Kenapa? Sebab pada malam hari ini dan juga pada malam-malam yang selanjutnya, sepanjang bulan Ramadan, sepanjang jantung kita masih berdenyut, sepanjang kita diberikan peluang sebagai tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, tak perlu tiket, tidak perlu IC, tidak perlu permit, tidak perlu kebenaran daripada Jakim, daripada Jawi, daripada Mais. Tidak perlu kita harus ada izin dan kebenaran daripada jawatan, daripada majelis agama. Dengan sesiapa saja, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, ada jawatan, ada kedudukan, ada pangkat, ada tahta. Dipersilakan Anda untuk memasuki pintu-pintu gerbang rahmah, pintu-pintu gerbang masjid, pintu-pintu rahmah dan maghfirahnya Allah. Allahumma ghfirli dzunubi. Berarti di sini tempat untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Waftahli abwaba fadlik, itu keluar. Waftahli abwaba rahmatik, waktu kita masuk dan bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu gerbang rahmatmu ya Allah. Nah, kalau memang dua itu yang kita inginkan, yang pertama untuk mendapatkan keampunan dosa, yang kedua untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, maka kita posisikan, kita kondisikan, kita wujudkan dan kita lengkapkan, kita sempurnakan diri kita dengan perkara-perkara positif yang dengan satu persatu, mata dengan pandangannya, telinga dengan pendengarannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan pernapasannya,
mulut dengan percakapannya, tangan dengan pergerakannya, kaki dengan langkahnya, anggota tubuh dengan keberadaannya, jantung dengan denyutannya, akal dengan pikirannya, hati dengan pengamatan. Itu kita ketepikan. Mengelamun, mengantuk, menghayal dengan dunia Facebook, dengan dunia SMS, dengan dunia WhatsApp, dengan YouTube-nya, dengan majalahnya, dengan akhbarnya, dengan utusannya, dengan uang ringgit yang 20-nya, yang dengan uang ringgit 50-nya, yang dengan uang ringgit 1 ringgitnya, paham? Itu 3 kalar tuh. Uang ringgit yang seringgit itu apa warnanya? Uang ringgit yang 50 atau juga yang 5 itu apa kalarnya juga? Dan juga uang ringgit yang kuning, maaf, yang 20 itu juga apa kalarnya? Jadi kita tidak disibukkan oleh hal-hal yang semacam itu bagaimanapun. Jangankan dengan kita pada waktu kita melihatnya, mendengarnya, membacanya, ya kalau pada waktu kita pejamkan mata begini pun, serangan daripada iblis dan syaitan kepada kita yang sedang beriktikaf, pada waktu kita lagi sedang sembahyang, bukan pada waktu kita lagi santai dalam iktikaf. Pada waktu kita sembahyang dengan memejamkan mata pun macam-macam benda yang masuk dan bermain dalam kepala kita. Keluarganya, anak istrinya, problemnya, tantangannya, jabatannya, kementeriannya, politiknya, sosialnya, sukanya. Seperti malam kemarin tuh katanya terakhir pertandingan untuk merebut Piala Eropa antara apa dengan apa, entah nanti dengan Pulau Pinang melawan mana. Itu juga itu tidak diundang, tidak dijemput, tapi dia kunjung datang kepada kita. Bagaimana kalau pada saat ketika dengan kita pinjam handphone yang tidak aktif? Bagaimana kalau pada dengan kita buka Facebook? Pada waktu kita buka Facebook, confirm dan pasti pikiran kita kepada fashion pakaian, pikiran kita kepada model, pikiran kita kepada kejelitan, kecantikan perempuan yang tampang, yang tampak di situ, yang nampak di situ, pikiran kita kepada musik, pikiran kita kepada hiburan, pikiran kita kadang-kadang kepada benda-benda yang negatif. Kenapa? Ya Allah, ini perempuan apa pula? Kenapa pajangkan pakaian yang setengah bugil itu di situ? Anak-anak remaja, jangankan tengok yang terbuka, yang tertutup pun sudah kepikiran. Apalagi yang terbuka semacam itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu berarti pikiran kita sudah ke sana. Maknanya kita tidak boleh konsentrasi kecuali kalau pada saat ketika tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Alhamdulillah. Kembali kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Satu-satunya harapan kita itu adalah ibadah. Satu-satu harapan kita itu adalah ubudiyah. Satu-satunya harapan kita itu adalah ta'ah. Satu-satunya harapan kita itulah pengabdian hati dan diri kita kepada Allah. Maka kita buat pengabdian yang ideal, pengabdian yang bersih, pengabdian yang suci, pengabdian yang mulia, pengabdian yang agung. Tidak ada sembarang gangguan duniawi yang mampu tuh mengganggu kita. Ya Muhammad, ini suara lagi serak nih, makanya tidak lantang. Tupur udah keras, sudah nyeri. Ya Muhammad, 3 kali Nabi kita tak hirau, tak peduli, tidak memberikan tumpuan dan tidak memberikan layanan. Jangankan untuk memberikan tumpuan, menyahurnya saja tidak. Bila itu kemarin diceritakan kepada kita pada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, Nabi kita dipanggil oleh seorang perempuan tua yang lengkap dengan perhiasannya, emas dan beliannya, solekannya, dandanannya, ginjunya, makeupnya, cantik, songgoh. Tapi perempuan itu sudah berumur. Jadi Nabi kita tanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Itu adalah dunia. Dan seperti keadaan itulah yang tersisa daripada umur dunia. Kalau kau perkenankan seruannya, niscayalah umatmu akan hanyut dan larut. Nabi kita tidak perkenankan dunia dalam rangka untuk menuju Allah, dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, dalam rangka untuk menerima sembahyang 5 waktu. Apa maksudnya? Bukan hanya setakat dibacakan semacam itu, tapi kita pahami rahasianya.
Karena Nabi kita tadi dijemput, Nabi kita diundang secara khusus, dipertemukan dengan orang-orang khusus, didatangkan ke tempat-tempat khusus untuk menerima ibadah secara khusus, untuk berada dalam suasana yang bening dan khusus fil hadratil muqaddasatil ilahiyyah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kumpulan daripada tempat yang mulia, daripada al-masjidil haram ke masjidil aqsa, langit yang pertama, sidratil muntaha, hatta qaba qausaini au adana. Kumpulan para nabi-nabi, yakin dan pasti. Nih yang pakai sorban, jawab. Nabiullah Adam hidup atau mati? Hah? Hidup. Nabiullah Musa hidup atau mati? Mati. Nabiullah Adam hidup atau mati? Mati bang, apa? Mana hidup? Semuanya dah mati dah. Baginda Nabi pun juga sudah mati. Yang hidup itu satu aja. Barrafa'ahu Allahu ilaik. Nabiullah Musa saja yang masih hidup. Ternyata mereka Allah hidupkan kembali, menyambut, bertatap muka, bersalaman, memberikan panduan, bimbingan, bahkan berjamaah dengan baginda di Baitul Maqdis. Nabi kita yang mengimami mereka. Di kalangan sebagian daripada saudara-saudara kita yang berpandangan ekstrim, yang tidak mau paham dan tidak akan paham, yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, sumpit wawasannya, mengatakan tidak ada berhimpun secara yaqadha, tidak ada pertemuan secara jaga. Ini pertemuan secara apa? Nabi kita bertemu dengan mereka secara yaqadha, secara pasti pertemuan beliau dengan Nabiullah Musa yang sudah meninggal, Nabiullah Adam yang sudah meninggal, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yahya, Nabiullah Idris, Nabiullah Ibrahim, ke semua nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, dan juga dengan para nabi-nabi lainnya, semuanya itu telah meninggal dunia, hidup kembali, Allah hidupkan. Baik yang Allah tampilkan pada saat ketika itu roh dengan jelmaan jasad seperti pada waktu mereka hidup, begitulah juga hakikat. Itu adalah sebagai satu karamah, sebagai satu pemberian daripada Allah kepada seseorang yang kalau pada waktu berjumpa dengan baginda Nabi di dalam tidurnya, tidak mustahil dia boleh berjumpa dengan beliau secara yaqadhah. Al-Imam Sa'duddin At-Tattazani rahimahullahu ta'ala, dalam satu riwayat dan juga dalam satu cerita, beliau ini diantara daripada ulama akidah, tapi yang pada permulaan beliau sangat-sangat pembabal sekali, pembabal bahasa orang Banjar, kurang kuat ingatan, susah paham, tidak mengerti. Kalau mengerti pun kadang-kadang masih remang-remang, nanti hilang lagi. Begitulah keadaannya. Jadi pada waktu itu ada dengan seseorang datang menjemput beliau untuk datang ke suatu tempat rekreasi. Tempat itu cantik dan indah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita malam ini tak ada tajuk, tak ada topik. Jadi apa yang saya ingat saya sebut. Jadi sabar saja. Kalau nak arahkan saya nanti, kalau ada sebarang soalan tanyakan. Selepas kita bagi waktu, selepas selesai kuliah kita pada malam hari ini, jangan lupa perjalanan kita akan kita tempuh dalam jangka 1 jam 45 menit atas ketinggian jelajah 41.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi jangan sampai ada yang membuka handphonenya, sebab itu akan mengganggu perjalanan dan juga sistem navigasi pesawat kuliah kita pada malam hari ini. Semuanya sudah meninggal dunia, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi pada saat ketika itu dipanggil, saat ya ada apa? Lo bahasa sana, lo diajak main-main ke suatu tempat rekreasi. Jadi kata beliau, saya musibah problem yang sedang saya hadapi ini cukup untuk jadi renungan dan pikiranku. Saya ini bukan orang yang kaki tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, tidak. Saya nak mengaji. Kali pertama, tidak lama kemudian datang lagi orang tadi itu. Saya assalamualaikum Sa'ad, At-Tattazani Sa'ad. Awak kami jemput untuk sama-sama kami datang ke suatu lokasi, katakan saja ke Kemiran Helan misalnya.
Astagfirullahaladzim, anta kan tahu tuh, tol. Aku ini bukan kaki gambaran helan, aku bukan kaki tempat peranginan, aku bukan kaki tempat rekreasi. Untuk kali ketiga datang lagi, marah beliau, bodoh sangat awadi. Aku udah bagi tahu dah, kalau bahasa orang kita di sini haram jedah kamu nih, gitu ya. Haram jedah sungguh awani. Aku ini bukan kaki rekreasi, bukan kaki hiburan, aku nak mengaji. Jadi kata beliau, kata kali ketiga tadi itu, awak dah ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lokasi itu perajat, begitu dengan bagi Nabi itu perajat. Jadi setelah kemaskan baju dan pakaian, tak dan lagi cari atau memakai selepak, menyanyikan cari kasut, langsung saja pergi. Aku pun dibawa berjalan sampai ke tempat rekreasi, tempat peranginan tadi itu. Ternyata aku telah ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, yang pada saat ketika aku datang ke sana, Nabi kita bersabda, sampai harus 3 kali kah aku menjemput awak baru datang? Sampai harus 3 kali kah kau dijemput baru kamu datang? Ampun dan maaf ya Rasulullah, aku tidak mengira baginda yang menjemput. Terus dengan beliau menceritakan tentang keadaan beliau lemah ingatan, cepat hilang hafalannya. Nabi kita bersabda, buka mulutmu, Nabi kita ludahi, ini jangan diikuti. Ikutlah belajar kita. Saya susah hafal, susah hafal, yang hafal pun kadang-kadang hilang lagi. Ingatan saya tak kuat, mana sangat-sangat susah sekali. Yang walaupun tiap malam Jumat di Masjid Pajasong orang baca Yasin, tapi sampai sekarang saya masih belum hafal lagi. Tadi saya baca apa tadi sebenarnya selepas sembahyang maghrib tadi itu yang pertama namanya Sayyidul Istighfar. Itu jangan tidak dibaca lepas maghrib dan juga lepas subuh dalam keadaan seperti apapun, sebab karena kita tidak tahu dengan penghujung, kita tidak tahu bila nanti kita akan dijemput. Qullah wal iyadzubillah, kalau dengan seseorang itu mati mendadak. Nabi kita bersabda, orang yang membaca Sayyidul Istighfar yang saya baca selepas doa tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, kemudian Allah takdirkan dia mati pada malam hari itu, kutibat lahu jiwarun minha, niscayalah akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Itu yang kita inginkan, bukan bebas daripada penjajah, bukan bebas daripada penyakit, bebas banjir, bebas daripada wabah penyakit, bebas daripada taun, bebas daripada kerugian. Tidak, yang paling istimewa kebebasan diri daripada api neraka. Dan apabila dia membacanya selepas subuh, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia pada siang hari itu, niscayalah akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Hadis itu sahih. Kota nanti ada lagi dengan pakar-pakar hadis di negara kita mengatakan hadis itu dhaif. Wah, baru hafal dalam 3-40 buah hadis, itu pun banyak yang tidak paham sudah langsung mengatakan itu hadis dhaif, itu hadis lemah, itu hadis seperti apa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau seandainya hadisnya dhaif sekalipun tentang urusan fadail, kelebihannya itu dan ini, itu masih boleh kita amalkan. Kembali yang kedua tadi, apabila yang dibaca yang kedua tadi itu namanya doa perisai, penyelamat diri daripada gangguan, penyelamat diri harta, jiwa, raga, harta dan keluarga daripada segala gangguan, daripada segala cobaan dan ujian, kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin
anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu dibaca satu kali di waktu pagi, satu kali di waktu petang, atau paling tidak satu kali sehari. Nabi kita bersabda akan Allah amankan jiwa raganya, hartanya, keluarganya, lingkungan dan masyarakatnya pada suatu ketika berlaku kebakaran. Yang dengan kebakaran tadi itu pulun, habis sikat, habis lenyap semuanya dilalap. Bahasa dilalap oleh api. Tidak ada satu buah rumah pun yang tersisa. Sahabat Nabi kita yang beramal dengan hadis tadi itu dengan keyakinannya mengatakan, kecuali rumah saya. Saya percaya kalau semuanya hangus. Saya yakin kalau semuanya habis dengan informasi. Kenapa? Sebab beliau sudah terima Facebook, WhatsApp, orang sudah WhatsApp, masuk dalam email beliau. Suasana menghabiskan, tidak ada satu buah rumah yang selamat. Semuanya hangus terbakar. Kata beliau, kecuali rumah saya, dengan penuh keyakinannya. Kenapa? Sebab tadi pagi aku baca doa perisai diri dan harta daripada segala musibah. Oke, lebih yakinnya, mari kita berangkat. Sampai ke lokasi berkenaan, habis muka belakang samping menyamping. Tinggal satu buah rumah saja yang aman dan selamat, yang dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Dua, yang ketiga tadi itu, Allah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. 3 kali Nabi kita bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, patut, wajar dan pantas untuk dia mendapatkan ridho daripada Allah. Ya Allahu biha, ya Allah. Itu jarang ada dibaca di sini, kecuali orang yang beramal dengan ratib Al-Habib Ibn Al-Haddad atau juga dengan ratib Al-Atas. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, dengannya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan sembahyangnya, dengan amalan dan salawatnya, dengan zikir dan ubudiyahnya. Ya Allahu biha, ya Allah, dengan semua amalan yang dah aku baca tadi itu, daripada adzan, qomat, sembahyang berjamaah, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan doa, muliakanlah kami dengan penghujung yang baik. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Artinya, anugerahkanlah kepadaku dengan kesudahan yang indah, mati dengan la ilaha illallah. Terima 4 amalan tadi itu untuk diamalkan pagi dan petang. Jadi tak apa, yang walaupun bukan waktu untuk pengijazahan, akan tapi itu sangat mustahak untuk kita amalkan. Kita bertawasul. Kenapa? Duit sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, gelar sepanjang apapun, Datu Sri Tan Sri Tun Al-Alama Kiai Dr. Profesor Al-Habib Al-Jalil Syekhul Islam Muftil Anam, Mufti Sakalain, Al-Jalilil A'zam, Al-Mustasyar Al-Syar'i, Qadil Qudat, Hakim Hukam, Syahil Syah. 13 meter panjangnya gelar tadi itu. Itu kalau tidak mendapatkan husnul khatimah, apa artinya? Seperti lagu sepohon kayu daunnya rindang, betul? Lebat buahnya serta bunganya. Salah, jangan dibetulkan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Begitulah kalau tidak mendapatkan husnul khatimah.
Apa gunanya jabatan? Apa gunanya pengorbanan? Apa gunanya yang biru, yang hijau dan yang kuning? Apa gunanya harta dan kekayaan yang terkumpul? Apa gunanya pangkat, tahta dan harta dan wanita? Kalau kita tidak mendapatkan husnul khatimah, syaitan berkata, qasamaz dhahri, mematahkan tulang belakangku. Seseorang yang memohon husnul khatimah, kesudahan yang bagus, kesudahan yang baik dengan kalimat la ilaha illallah, akan mematahkan tulang belakangku. Seseorang yang memohon husnul khatimah, kesudahan yang baik sebanyak 3 kali. Itu yang tadi kita baca atau yang saya bacakan selepas kita berdoa. Mudah-mudahan 4 amalan tadi itu dapat diamalkan sahabat hari, dan dengan sayyidul istighfar, dengan doa perisai itu dibaca pada tiap pagi dan petang. Alhamdulillah, berakhir pertemuan tadi itu Imam Sa'duddin mengeluhkan tentang daya ingatan yang lemah, pengamatan yang tak kuat. Mana Nabi kita kata buka mulutmu, Nabi kita ludahi semacam itu. Jadi nanti kalau kita ada santri, ada pelajar mengeluh, saya assalamualaikum, waalaikumsalam, saya nih hafalan saya kurang betul, buka, tak boleh, nanti sakit dia. Kita bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai satu tanda mukjizat daripada baginda Nabi. Nabi kita senang saja untuk mengatasi problem dan untuk memberikan solusi dan juga untuk mengatasi segala masalah yang sedang mereka hadapi. Yang ini keluhannya dengan mata. Ali mana? Inna bihi Ramadan. Ali lagi sedang sakit mata ya Rasulullah. Panggil. Maka dengan baginda Ali pun datang. Nabi kita ludahin mata baginda Ali yang sakit tadi itu. Secara seketika justru lebih tajam pandangan mata beliau daripada sebelumnya. Itu dengan ludah. Airnya mana? Itu air buda'ah, itu air bi'rur Roma, itu air kotor, airnya bau, airnya bosok. Nabi kita memfilter dan juga membeningkan, membersihkan air, tidak menggunakan mesin daripada Jepun atau juga daripada Amerika dan Eropa. Nabi kita ludahi saja. Ternyata dengan air telaga tadi itu menjadi tawar dan juga menjadi bening dan bersih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Salah satu daripada mereka Nabi kita usap mukanya pada masa kanak-kanak. Muka seseorang tadi itu menjadi berseri-seri, bening, bersih. Tidak perlu epon, tidak perlu citra, tidak perlu bedak, tidak perlu pembersih, tidak perlu reklama-reklama atau dengan bahan kosmetik yang diiklankan di majalah-majalah, di TV-TV. Sabar dulu, belum habis lagi. Nah, itu dia. Supaya paham, semuanya saya komen. Apa yang beda yang saya tengok, apa beda yang saya lihat. Orang main handphone, saya akan rubah tajuk kepada handphone. Belum ada yang main handphone sekarang. Coba saja yang buka WhatsApp atau saya akan rubah tajuk secara spontan. Ini waktu dan ini adalah umur. Umur macam mana? Syekh, jangan merapu. Dengar dulu. Bukan merapu, bukan merepek. Ini betul. Kan kita sudah tahu dah tadi saya katakan penerbangan yang akan kita tempuh, jarak yang kita tempuh 1 jam 45 menit. Ini kita baru di pertengahan jalan, belum habis lagi. Ini baru mukaddimah, belum masuk pada tajuk. Ternyata waktu tidak bertoleransi langsung dengan kita. Begitulah juga dengan umur. Kawin tak kawin, bertunangan tak bertunangan, dapat anak tak dapat anak, bertanding tak bertanding. Israel, malaikat, tolonglah, tak ada peluang lagi kan untuk saya hidup sampai 3-5-6 tahun ke depan. Saya nih punya harapan besar nih, potensi saya besar sangat. Tahun depan saya akan bertanding untuk menjadi yang amat-amat berhormat. Kata malaikat, minta maaf. Allah bagikan waktu dan peluang untuk merebut segala-galanya. Masalah kamu tidak berhasil, masalah kamu tidak berjaya itu problem kamu. Tapi tetap dengan waktu tidak dapat ditangguhkan. Ya Allah, kesianilah aku nih baru nak bangun rumah, baru tingkat pertama itu pun masih belum tuntas lagi.
Saya nak bangun rumah untuk anak istri, untuk keluarga semuanya, supaya pada waktu saya pergi semuanya sudah saya siapkan tempat kediamannya. Tolonglah, paling tidak pun setengah tahun, 6 bulan saja. Kata malaikat, Ji minta maaf. Malaikat minta maaf, saya nih yang di Pertuan Agung tahu. Kata malaikat, walaupun yang di Pertuan Agung, ya walaupun kamu Presiden Soeharto, ya walaupun kamu seumpama Hafiz Asad, Gaddafi, Saddam Hussein, itu sudah tak ada lagi dah. Yang lain-lain tinggal menunggu gilirannya saja. Tak tahulah gilirannya dengan mantan yang mana satu, apakah dengan Dr. Mahathir dulu atau dengan Pala, atau kita lebih awal daripada mereka. Kita tak tahu. Begitu ceritanya. Jadi pangkatnya, hartanya, duitnya, jabatannya, kedudukannya, itu sama sekali tidak boleh menjadi jaminan yang umur kita akan boleh disambung, atau juga dengan kita akan diberikan peluang kedua dan ketiga. Kalau peluangnya sudah habis, siapapun yang duduk di sini, siapapun yang ceramah, seperti apapun hebatnya, sampai pada pukul 8.45 waktu tidak bertoleransi dengan kita. Maka persiapkan diri sebelum kita dipanggil dan sebelum kita dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bagi laluan azan. Yang belum berwudu dipersilakan untuk mengambil air wudu. Yang nak ke tandas dipersilakan untuk pergi ke tandas. Kita nanti selepas azan berkumandang, kita terus meneruskan perjalanan kita. Ini hanya setakat transit untuk isi minyak saja. Berhenti nanti pas kita sampai dan mendarat di KLIA 1, insya Allah pada pukul 9.30 waktu Malaysia. Silakan. Azan Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah
آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama bertasbih, berzikir, bertahmid dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Selepas kejadian tadi itu yang dengan baginda hanya memberikan solusi dan juga memberikan satu terapi penyelesaian terhadap keluhan yang sedang diadukan oleh Al-Imam Sa'duddin At-Tabtazani rahimahullahu ta'ala. Beliau sekembalinya daripada kejadian tadi itu, yang pada saat bersama-sama teman-teman dalam pengajian, yang pada hari itu belum mampu untuk menjawab pertanyaan daripada tuk guru beliau, menjelaskan dan menerangkannya dengan jelas dan juga dengan ulasan yang menggugah dan yang mengagumkan. Jadi pada saat ketika itu, selalunya kalau seandainya ada murid yang pembabal, yang lemah ingatan, awalnya sama dengan Sa'ad, sama passionnya, sama ingatannya, sama betul dengan dia, sama bodohnya, seperti itu. Tapi yang pada hari itu ternyata beliau dapat menjelaskan pertanyaan dan merungkaikan soalan daripada tuk guru beliau, betul-betul mengagumkan semuanya. Jadi kata tuk guru beliau, pada detik hari ini maqam Anda lebih tinggi daripada maqam aku, di mana dengan Allah karuniakan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadha. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Tadi perbincangan kita tentang dengan baginda Nabi untuk memberikan solusi, untuk memberikan penyelesaian, jalan keluar atas problem-problem yang mereka hadapi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mata sudah terkeluar daripada kelopaknya itu dengan Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu pada peristiwa Uhud. Maka saran daripada para sahabat, mata jangankan terkeluar biji matanya, yang pada waktu kita sakit mata, pernah sakit mata tak? Pada waktu kita sakit mata, terus kita rukuk atau juga pada waktu sujud, rasa-rasa seperti nak jatuh aja kedua biji mata kita. Ini bukan setakat sakit mata, matanya sudah terkeluar. Jadi kata sebagian daripada sahabat, seeloknya kerat saja, potong saja, supaya tidak mengganggu leluasamu. Tidak, saya minta izin, restu dan kebenaran daripada baginda. Nabi kita ambil biji mata belati, Nabi kita tampalkan seperti roti canai tampal. Pernah makan? Pada masa di Perak 2 bulan yang lalu, saya namakan apa saya? Nak, roti tampal. Roti tampal atau canai tampal, begitu bunyinya lebih kurang. Saya pun terasa pelik. Tampal tuh mungkin taya pecah ditampal tuh saya paham, tapi roti tampal itu apa cerita? Rupa-rupanya roti canai tadi itu ditampar dengan telur ayam. Oh, itu namanya roti tampal. Tapi kita tempelkan, tapi kita tampalkan. Mata tadi itu lebih jelek, lebih jelas, lebih tajam pandangannya daripada mata yang satu.
Laki-laki yang Nabi kita sapukannya betul-betul bening dan bersih. Semuanya sudah berubah, semuanya sudah keriput. Tapi yang tersentuh telapak tangan bagi Nabi masih utuh, awet, muda. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Rasulullah, ini waktu sembahyang telah tiba, kita tidak ada air. Bagaimana yang nak mandi, yang nak berudu, yang nak memasak, yang nak minum? Nabi kita diberikan satu mangkok air, Nabi kita letakkan jari tangan beliau di situ, memancar air daripada celah-celah jari telunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan demi keluhan, problem demi problem, cara Nabi kita mengatasinya semudah yang kita dengari tadi. Masya Allah tabarakallah. Dalam satu rangkaian cerita, salah seorang daripada hamba Allah datang ke tempat tinggal Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, tuan guru Maulana Syekh, mak saya stroke total, lumpuh total sejak tidak kurang daripada 20 tahun yang lalu. Saya datang kemari membawa harapan daripada mak kandungku, berkenanlah Tuk Guru untuk mendoakan orang tua saya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, seeloknya mak awak yang sakit itulah yang mendoakan aku, bukan aku yang mendoakan dia. Maka dengan laki-laki tadi itu terasa sedih, betul-betul kecewa. Takkan Tuk Guru seperti itu cara melayan orang yang ada keperluan. La ilaha illallah, sedih, mungkasiral khatir, betul-betul terasa terlukakan hati dan perasaannya, yang pada waktu meninggalkan rumah Imam Ahmad bin Hambal sampai ke depan beranda, depan rumah, depan pintu gerbang, dijumpa dengan perempuan berkulit hitam dan mengatakan, awak tadi kah, awakkah yang tadi meminta doa untuk mak awak kepada Imam Ahmad? Ya, saya dia. Jadi kata perempuan tadi itu, absyir, bergembiralah kamu, saya tengok turu, saya tengok Tuk Guru. Selepas Anda melangkahkan kaki menuju pintu keluar, Tuk Guru sudah angkat tangan macam tu. Masya Allah tabarakallah. Jadi si hamba Allah tadi itu balik, katakan naik motor ya, sampai ke rumah, ketok pintu dulu. Yang walaupun rumah kita sendiri tetap sunat mengucapkan salam pada waktu kita masuk. Yang walaupun rumah itu kepunyaan kita, tetap selayaknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Akan ada kesan keberkatannya, ketenangannya, kebeningannya, kenyamanannya. Banyak cerita, banyak kejadian dengan berkat beramal dengan amalan sunnah. Insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam hidup. Tadinya urusan rumah tangga senantiasa begaduh, istri senantiasa merepek, macam tu, begaduh, tak pernah harmoni, tak pernah tenang, tak pernah nyaman dalam kehidupan, selalu begaduh. Tapi pada saat mengamalkan, beramal dengan basmalah di waktu masuk dengan ucapan assalamualaikum, suasana jadi bening, jadi tenang. Alhamdulillah berkat basmalah dan juga dengan berkat ucapan salam kepada keluarga. Jangan terlupa mengucapkan salam pada waktu masuk. Rumah itu kosong, salami penghuni-penghuninya. Jangan-jangan ada orang halus di situ, ada jin, ada makhluk-makhluk yang tidak ternampak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jamaah semuanya, ingin panjang umur, kalau ingin lebih lengkap dengan pembahasannya, rasa-rasanya tidak kurang daripada dalam 45 menit. Saya hanya bercakap tentang tajuk assalamualaikum saja. Buka rekaman di pengajiannya Syekh Zaini, sepanjang saya bercakap hampir dalam 45 menit tentang assalamualaikum. Muslimat nak panjang umur, nak murah rezeki, hidup sah bahagia, hidup selesa, hidup aman dan tentram, inginkan kebahagiaan, inginkan keselamatan, senantiasa selalu Allah berikan kemudahan. Sebarkan salam kepada orang-orang yang kita kenali, atau juga kepada orang-orang yang tidak kita kenali, kenal tidak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau 1000 yang di masjid ini, kira-kira kita ada dalam 500-an lebih yang menyahut salam saya tadi itu.
daripada yang 500 mungkin ada dalam beberapa orang soleh, beberapa orang wali Allah, beberapa orang kekasih Allah, beberapa orang yang sudah ada jaminan surga, beberapa orang yang sudah terampunkan dosa kesalahannya, mengucapkan waalaikumsalam Syekh juga sejahtera, selamat, bahagia, aman, salam sentosa, salam hormat, salam satu Malaysia. Macam mana saya tidak akan selamat? Bagaimana dikatakan selamat kalau masih sakit? Bagaimana dikatakan selamat kalau terbelenggu dengan hutang piutang? Bagaimana selamat kalau pada itu terancam dengan jakim dan juga dengan jawi dan maisnya? Macam mana boleh sejahtera dan selamat kalau masih dihamba sahayakan oleh yang namanya minuman keras, kaki perempuan, kaki judi, kaki botol, kaki macam-macam. Bukan setakat kaki saja, kaki tangan botol, kaki tangan perempuan, bukan kaki perempuan, kaki tangan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia samsing, manusia zalim dan diktator, agar dia sedang sering-sering kita salami dia dan sering-sering dia menjawab salam. Kalau dia sering disalami oleh orang-orang, artinya selamat kamu, sejahtera kamu, bahagia kamu. Bagaimana Encik aku boleh bahagia, sedangkan dia kaki botol, kaki arak, kaki perempuan. Bagaimana dia boleh selamat, sedangkan dia tidak mengenal agama. Bagaimana dia boleh sejahtera, sedangkan kehidupannya terbelenggu dengan hutang piutang. Maka secara tidak langsung waalaikumsalam, kamu juga sejahtera, aman dan selamat. Itu doa daripada kita. Di samping kita mendoakan, kita juga didoakan. Assalamualaikum. Maka itu dibudayakan. Jadi kira bunyi handphone tadi. Astagfirullahaladzim. Memancar air daripada telunjuk tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teratasi hanya dengan perantaraan jari tangan baginda. Seseorang tadi itu mendapatkan keuntungan yang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya hanya dengan berkat doa. Allahumma barakallahu laka, moga-moga Allah memberkati kamu fi bukurik. Allahumma barik li ummati bi bukurihim, berkatilah umatku pada pagi-pagi hari mereka. Masya Allah, tabarakallah, macam-macam kejadian. Kita cukupkan setakat itu dulu. Kembali kepada tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Artinya kita tahu Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ya Allah, cucikan hati kami daripada segala noda, cucikan hati kami dan diri kami daripada segala dosa, cucikan hati kami dan perasaan kami daripada sifat-sifat yang tercela, cucikan ibadah kami daripada sifat-sifat yang merusaknya, daripada perkara-perkara yang menodainya, sifat angkuh, sifat sombong, egois, ego, kekabur, riya, ujub, sum'ah, samsing, lasak, kurang asam, haram jadah. Jangan terperanjat. Wah, saya jangan menyumpah-nyumpah macam tu saya. Bukan menyumpah. Tu Arab pun cakap macam tu. Jadi kata tu Arab Muslimat, pada masa orang Melayu kita lagi keluar dari Masjidil Haram, terjumpa tu Arab atau pada tu nak masuk ke masjid. Arab tadi tu kata haram jadah, haram jadah, haram. Oh katanya. Sampai tu Arab juga pandai menyumpah-nyumpah macam tu ya. Haram jadah, haram jadah, haram jadah. Minta maaf Umi, di belakang haram jadah tu dengan bahasa Malaysia brengsek kalau dengan bahasa Indonesianya. Jadi mencerca dan mencaci, bahasa Indonesia brengsek kurang asam tu masih lembut sikit. Nah, itu masih dalam 30%. Haram jadah tu memang 13.000%. Itu berat sungguh. Kalau sampai mendapatkan sumpah semacam itu, nah jangan terperanjat muslimah, jangan sabar, jangan marah-marah ke Arab. Kalau dia kata haram jadah, Haji haram jadah, langsung kita tunjuk. Nah, dia itu pemandu taksi, atau juga driver bus, pemandu bus. Dia cari penumpang, bus dia, taksi dia, jurusannya
ke Masjidil Haram, kemudian baru menuju Jeddah. Masjidil Haram Jeddah, Masjidil Haram Jeddah. Jadi kata dia haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Seperti kita kata kepala batas Ipoh, kepala batas Ipoh. Itu daripada mana? Mungkin kita bergerak daripada Al-Ustaz, kepala batas Ipoh. Nah, macam itulah haram Jeddah, Masjidil Haram, baru kita pergi ke Jeddah. Itu maksudnya. Alhamdulillah, agar bagaimana kita terelak amal ibadah kita yang kerdil tadi itu saya katakan, kan tadi baru saya sebut amal ibadah yang sedikit tapi bersih, tapi bening. Senantiasa selalu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ya Allah, imbaskanlah, lekatkanlah, lempiaskanlah sifat kesucianmu, sifat takdis, sifat al-azamah, sifat kebersihan. Subhanallah, maha suci, sifat kesucianmu kepadaku. Sucikan hatiku, sucikan ibadahku, sucikan pikiranku, sucikan masa depanku. Alhamdulillah. Itu hikmat tasbih yang 33. Selain daripada fadilatnya, Nabi kita bersabda akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam mana tidak alhamdulillah, tidak alhamdulillah? Baru nak makan durian, durian sudah datang dari rumah tadi. Saya kata Bang Hanif, kira-kira malam tuh pada masa kita ke kawasan sini ada durian, di Kedah kita tak dapat durian. Nantilah coba Bang Hanif cari durian. Tak tahu Bang Hanif cakap macam mana? Ternyata kawan-kawan datang daripada balik pulau tadi itu, datang daripada balik pulau bawa durian, belum dimakan lagi. Alhamdulillah dengan duriannya, alhamdulillah dengan kesehatannya. Itu makna daripada hamdalah. Satu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah bagi kesehatan, Allah bagi keafiatan, Allah bagi duit, Allah bagi ketenangan. Yang itu duit tak banyak mana, tapi anaknya ramai sekali. Masya Allah, tabarakallah. Penghasilannya biasa-biasa saja, duitnya biasa-biasa saja. Tak pernah mendapatkan kenaikan pangkat, tapi pernah mendapatkan kenaikan anak, semakin bertambah, semakin bertambah. Orang kawin dalam 5 tahun dapat anak 2 saja, dia dalam 5 tahun dapat anak 7, sebab kembar 3 yang terakhir. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Yang walaupun tak banyak mana duitnya, tapi hati kita tenang. Yang walaupun duit kita tak banyak mana, tapi hati kita senang. Ada orang-orang tak boleh tidur kecuali kalau minum minuman terlebih dahulu. Tuh abang kita tuh boleh tidur karena hatinya tenang sangat. Dapat rahmat daripada Allah, akhirnya abang boleh pajamkan mata dalam pengajian. Coba kalau seandainya hati itu gelisah, ada roblok di depan, tak boleh mengantuk kamu. Oh, pasang tali kereta, slow. Daripada 160 jadi kepada 115. Kenapa? Udah plus kereta depan, wah ini ada roblok, boleh ngantuk? Tak boleh. Kenapa? Sebab ada rasa risau, bimbang dan takut, karena kita tadi memandu laju. Kita kena terlampau tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu rahasianya. Jadi Allah bagikan segala-galanya. Allah bagi duit, Allah bagi ilmu, Allah bagi kekayaan, Allah bagi kesehatan, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kebolehan. Alhamdulillah. Satu, kalau seandainya tidak bertambah dari hari ke hari pun, paling tidak nikmat tadi itu tetap stabil. Oke. Kalau awak makan yang semacam itu, banyak-banyak bersyukur. Satu saja yang Allah minta, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambahkannya. Maka afiat demi afiat, kesehatan demi kesehatan, kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah atas keafiatanku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Khayalkan pada tiap kita melantunkan. Ini memang kena fokus. Ini tak boleh. Kalau ini
pada masa kita berzikir, alhamdulillah, kikik. Ya, pajak song. Ada hamba Allah lagi sedang sembahyang. Terus tangan kanan minum tangan kanan, jangan minum tangan kiri. Minum tuh sudah salah, tangan kiri salah 2 kali. Jadi waktu lagi sedang sembahyang, ngek. Sembahyang. Tak lama kemudian rakaat kedua atau rakaat yang ketiga bunyi lagi, diangkat lagi. Sembahyang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ngek. Langsung dia baling handphonenya tadi itu. Itu baru bijak. Kenapa? Sebab handphone itu kacau kita dalam ibadah. Dia ibadahnya sudah terkacau sebenarnya. Ibadahnya sudah rusak pada waktu dia kata sembahyang sudah batal dah. Nah, sepatutnya jangan sembahyang. Subhanallah. Halo? Subhanallah. Halo? Ninur kan? Subhanallah. Tak reti ke? Batal sembahyang kita. Karena tak reti tadi itu. Kalau setakat dengan subhanallah. Jadi ingat, subhanallah untuk membersihkan jiwa raga, alhamdulillah untuk mengekalkan segala nikmat, Allahu Akbar agar anggota kita sujud di hadapan Allah, hatinya tunduk, patuh dan taat. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Bukan kubah, bukan handphone, bukan WhatsApp, bukan kereta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan harta, bukan wanita. Yang Maha Agung itu adalah Allah. Sehingga dengan kebesaran dan keagungan Allahu Akbar, pada seketika kita menyatakannya, maka keagungan kita menjadi pudar, kebesaran kita menjadi lenyap, kehebatan kita menjadi sirna. Duit, harta, jawatan dan semuanya itu menjadi lenyap di hadapan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Datang ke masjid yang walaupun kereta buruk, motornya buruk, meletup. Motor tahun 75-an sebelum kemerdekaan kita beli motor dari itu. Tidak masalah. Masalah tabarakallah. Aku Brigadier Jenderal, aku Mayor Jenderal, aku Tuk Guru, aku Kiai, aku Perdana Menteri, aku yang amat 7 kali yang berhormat. Kita 2 kali saja kan, amat berhormat Perdana Menteri, Menteri besar kan. Ini 7 kali amatnya. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada rasa apa-apanya duduk sembahyang di sini. Samping kita yang ini Bangladesh, ya ini Indonesia tak ada permit, ya ini pendatang haram, ini pendatang makruh, ini pendatang halal, yang ini ditarik tauliahnya dari Jakim oleh Jakim. Yang ini saya dapat tauliah balik, alhamdulillah. Nah, jadi jangan waktu pasti saya enggak. Saya alhamdulillah sudah dapat tauliah balik atau paling tidak mendapatkan kebenaran. Jadi kata pihak Jakim selepas yang heboh dulu tuh, ibu masuk dalam WhatsApp, katanya Syekh Nuruddin entah diapakan kena banyak asbab, disenaraikan satu persatu. Yang satu katanya melanggar aturan lalu lintas. Bukan saya saja yang melanggar, polis pun melanggar juga. Kenapa? Sebab ketika ada emergensi tengah malam, saya tidak menjalankan di siang hari, tengah malam kereta tak ada, situ kosong, sini kosong. Takkan kita berhenti depan lampu merah, mubazir buang petrol. Jadi wajar saja kalau saya sarankan macam tuh. Katanya menyentuh yang tentang di pertuanan tak ada, nak dipelagakan dengan kerajaan pula. Kemudian satu ada 11 yang disenaraikan pada saat ketika itu. Pada masa datu-datu mufti mengadakan musyawarah di Kucing, terus mereka sentuh tentang saya, ini informasi yang saya terima, ternyata satu persatu daripada tiap negeri mengatakan tak ada masalah apa-apa, sebab saya bukan orang politik, saya bukan daripada GI, saya bukan dari ISIS, bukan Wahabi Salafi yang ekstrim. Nah, yang ekstrim itu siapa? Ayah Acak, ya Hanono, ya Hanono. Saya tak ada semacam itu. Jadi alhamdulillah dapat laluan. Jadi kata pihak Jakin, KIPI itu Datu Usma, Datu Abdul, Datu
lupa nama beliau, minta maaf. Datuk Usman, bukan Datuk Hamid Usman yang sudah meninggal. Allah, jadi kata beliau pihak jabatan hanya meminta diberitahukan saja, bukan minta izin, bukan minta permit. Jadi kalau seandainya ada program akan diadakan, cukup diberitahukan kepada Jakim. Jadi kita coba, betul kah tak betul kah? Terus kita buat program daurah di Masjid Besi. Tahu Masjid Besi kan? Kita ada 3 buah masjid, ada Masjid Besi, ada Masjid Papan, ada Masjid Batu. Dulu saya di Masjid Batu 2 minggu sekali dengan saya, minggu berikutnya nanti dengan Maza di situ juga. Jadi minggu begini, 2 minggu berikutnya berubah lagi. Jadi orang masyarakat pun jadi bingung yang mana yang betul sebenarnya. Kita sebenarnya benda itu kadang-kadang khilafiyah saja. Jadi kalau memang khilafiyah, toleransilah dengan keadaan. Nah, letak tangan di bawah pusat, letak aja. Nah di sini, masya Allah, tabarakallah, ini tak boleh diangkat. Nah sahabat, nah bawah sini, Allahu Akbar sini, oke, ada masalah. Jangan bergaduh. Allahu Akbar, khair, cantik, tak ada masalah. Syafi'iyah, ini Hanafiyah. Allahu Akbar, enggak ada masalah juga. Ini apa? Wahabiyah. Ini apa? Tuh salaf yang ekstrim. Gedaguk, yang satu pula santos bahayanya. Coba nanti pergi ke Mekah. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita daripada Nigeria, daripada Negro, hadang kendong anak, dukung anak pada waktu sembahyang. Mereka sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kadang-kadang tengok orang, tengok sana sini, mata ke sana dan kemari. Aku juga tak ada masalah. Itu kesemuanya atas panduan dalil. Masing-masing ada dalil dan juga masing-masing ada hujah-hujahnya. Yang tidak betul itu kalau seandainya Allahu Akbar misalnya, itu tak boleh, itu tak ada dalil. Atau Allah Akbar letak ke belakang. Kan pernah saya ceritakan yang macam tu. Jadi saat ketika orang tadi itu pergi ke Mekah, dia tengok di Mekah macam-macam pasien. Tapi macam-macam pasien masyarakat akur. Kita di sini tengok orang-orang tua baca Yasin malam Jumat, bid'ah dalalah masuk neraka. Makan daging khinzir lebih elok daripada baca Yasin pada malam Jumat. Makan daging babi lebih elok daripada mengadakan perayaan Maulidan Rasul. Kenapa bang? Sebab orang yang berzina sampai ke tahap itu tuh, berzina lebih elok daripada memperingati Maulidan Rasul. Itu kalau seandainya orang yang lagi sedang emosial tuh, orang yang cepat naik angin, itu tak bakalan selamat dakwah. Cakap macam tuh, kamu kena belasa seketika. Sebab kamu katakan orang tuh masuk neraka. Innalillah. Jadi dia tengok di Mekah, Allahu Akbar. Itu sana, itu, dia pun ikut yang mana satu, adalah buat cara sendiri. Allahu Akbar, letak ke belakang. Jadi selepas dia letak ke punggungnya, orang kata lepas sembahyang, Encik, Assalamualaikum, salam. Allah kenapa? Kenapa apa? Tuh tadi letak atas punggung. Itu juga kenapa ke sini nih? Oh itu Hanafi. Itu yang sini tuh Syafi'i. Yang sini Wahabi. Yang sini tuh yang agak ekstrim Salafi. Ini nih Maliki. Awak ke belakang apa? Duburi. Dia yang penting timbangannya sama, ada ririnya macam itu. Nah, dia tuh bodoh sebenarnya, tapi pintar sungguh dia untuk memberikan jawaban. Bukan itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksudkan tadi itu daripada perbincangan dan perbuatan kita tentang toleransi dalam masalah khilafiyah. Jadi kita tidak perlu bergaduh. Masalah itu masalah khilafiyah sejak daripada dahulu. Anak-anak jangan lari-lari, duduk. Yang bawa anak duduk, jangan bising. Jadi cerita lagi. Pada masa di Masjid Kelang Bandar Diraja. Masjid Kelang Bandar Diraja. Jadi pada masa itu ramai anak-anak.
Bukan anak-anak kecil seperti yang sekarang ini. Anak-anak itu udah dewasa dalam belasan tahun, 15, 16, 17 sama sekali. Tapi saya tahu, saya paling tak boleh ceramah depan anak-anak. Sebab saya tahu anak-anak itu duduknya bersimbang, bising, macam-macam. Apalagi minta maaf budak-budak tahfiz. Kalau kita tak begitu man kepada mereka, mereka buat program sendiri. Simbang antara sama mereka. Akhirnya pada saat ketika itu Tuan Imam simbang dengan saya selepas majelis. Katanya, Syekh, kami pernah dikomplain, kami pernah ditegur sama jemaah. Kata jemaah, kalau begitu pihak IJK dan juga pihak Nazir itu secara tidak langsung berarti dengan kita menjauhkan anak-anak daripada masjid. Kalau kita halang mereka untuk bermain-main, untuk pusing sana pusing sini, berarti kita menghalang mereka dan menjauhkan mereka daripada masjid. Tuan Imam tak tahukah, tak prasangka, tak tahukah bahwasanya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu pernah menunggang baginda Nabi waktu Nabi kita sembahyang. Oh, kan hujahnya kuat nih. Ini dalil. Takkan dengan kita menghalang mereka masuk, menghalau mereka keluar. Sedangkan di zaman Rasulullah pun juga Sayyidina Hasan dan Husain pernah menunggang, menaiki pondan baginda Nabi. Saya katakan senang saja untuk mematahkan alasan itu. Satu, putra putri kita bukan Hasan Husain. Kalau putra putri kita macam Hasan Husain atau Hasan Husain tak apa. Kemudian yang kedua, Sayyidina Hasan atau Husain hanya kacau baginda Nabi aja. Mereka tak kacau orang ramai. Putra putri kita bising sana, bising sini, putar sana, putar sini. Coba nanti bulan Ramadan. Anak-anak dibawa ke masjid. Mereka buat program di belakang, bawa bola sepak. Terganggu ibadah kita. Subhanallah, inginkan yang murni, yang bening dan yang bersih. Segala gangguan duniawi kita tidak mau, sebab ini adalah aset kita, bekalan kita, ubudiyah kita yang akan bersama kita di sepanjang hidup untuk kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, agar segala nikmat tadi itu kekal dalam kehidupan kita. Nikmat dengan makanannya, minumannya, pakaiannya, ketenangannya, kepentingannya. Alhamdulillah, kecuali kalau memang Allah dah takdir. Allahu Akbar tadi kita terhenti di sana. Dengan takbir akan lenyap segala kebesaran. Duduk yang walaupun bersama orang miskin, tidak ada masalah. Ini Perdana Menteri berhati rakyat, tapi dengan catatan bukan pada masa berkempen saja. Pemimpin-pemimpin kita di seluruh dunia untuk mencari simpati daripada rakyat. Salaman dengan makcik tua, dengan ibu-ibu tunggal, pergi ke kampung, tuan, Pak Long, Pak Timah, tanpa kabar. Apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Simpati betul dengan keadaan. Tapi itu sebelum pilihan raya. Selepas selesai berkempen, dapat sokongan suara 2/3 suara, naik, dapat jawatan sebagai yang berhormat, sudah tak nampak batang hidung. Tapi sebelumnya, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinu mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu minallah. Kata Habib Syekh, Allah. Di mana ada perhimpunan kita hadir agar kita dapat sokongan daripada orang ramai. Lepas naik jadi yang berhormat, jadi kaku pula. Sudah tak pandai buka kereta, sudah tak pandai basuh tangan, sudah tidak pandai pakai kasut. Terpaksa pada tuh makan di restoran diletakkan sapu tangan di sini. Kemudian tak pandai kaut nasi, dikautkan nasi. Tak pandai basuh tangan, dibasuhkan tangan. Kereta sudah datang dah, nunggu naik, tunggu si yang berhormat tadi untuk naik, berdiri saja depan kereta. Kenapa? Karena sudah jadi yang berhormat. Kalau sudah jadi yang berhormat, maknanya pintu kereta kena dibukakan. Oh begitu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi masih syukur lagi mereka tidak minta disuapi dengan kita. Hanya setakat pasangkan di sini saja. Jadi kaku tidak begitu.
Jadi jelmaan daripada Allahu Akbar tadi itu membuat kita jadi tawadhu, membuat kita jadi rendah diri, membuat kita jadi sopan santun. Kita tidak ada rasa segan untuk duduk dengan orang-orang miskin. Tidak ada rasa sebuah masjid, masjidnya buruk, kapetnya lusuh, lampunya malap, baunya boleh tahan, tapi waktu sembahyang sudah masuk tak ada masalah. Tapi di Tan Sri tak kisah, tapi itu datuk tak masalah, tapi saya jenderal tidak problem, samping menyamping, masya Allah tabarakallah, semua jenis semua bangsa yang dengan kita sama-sama berdoa. Coba kalau orang egonya, tangkaburnya, sombongnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang salawat itu begini rasanya. Orang-orang besar kadang-kadang sibuk dengan SMS, telinga mendengar, mungkin kadang-kadang tak mendengar langsung, tak kisah, kumpulan marhaban tak peduli, orang salawatan tak peduli. Merepek dengan pohonnya di situ. Kenapa? Sebab sifat ego, sifat aku, sifat sombong masih belum pudar. Kalau sudah pudar sifat kangkar tadi itu, dipanggil dari masjid manapun, surau manapun, langgar manapun, jam manapun, datang. Dia akan menuju masjid, melangkahkan kedua belah kakinya untuk sujud. Dia bukan sujud di hadapan makhluk, dia sujud di hadapan Allah, dan itu jadi satu kebanggaannya. Siapa yang mendidik manusia jadi seperti itu? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, sudah tuntas untuk 3 amalan, subhanallah 33. Jadi hitungannya harus cukup. Terserah lagu yang macam mana rentaknya. Rentak yang kami amalkan subuh, subhanallah, 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 subhanallah. Rentak yang pertama, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Atau dengan retak-retak yang lainnya, yang penting hitungannya cukup. Angka 33 ada rahasianya, tasbih untuk membersihkan hati dan amalan agar kita terimbas dengan kesucian dan juga dengan kebesaran dan keagungan Allah. Alhamdulillah untuk kita mengekalkan nikmat agar senantiasa bagi jalan kehidupan kita. Allahu Akbar, agar kepala kita tunduk, hati kita tunduk, jasmani kita tunduk, diri kita tunduk kepada perintah Allah Jalla wa'ala, sebagai satu kehormatan, sebagai satu kebanggaan yang kalau pada saat adzan berkumandang kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memenuhi seruan tersebut. Terakhir ini berita dunia, terakhir ulangan, sebab sudah saya sebut kemarin di pengajian Ustaz Zaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat anak baru lahir, bayi, kita azankan di telinga kanan, kita kamarkan di telinga kiri. Itu apa pula hakikatnya? Hakikatnya kita mengazankan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri, sebab pada lantunan azan dan qomat di sana ada takbir, ada 2 kalimat syahadat, ada seruan sembahyang, seruan untuk kita mencapai kejayaan dan kesejahteraan. Kemudian dengan penghujung sebelum mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak kisah anaknya menteri, gubernur, DO, hakim, peguam, kiai, maulana, habaib, baba, lurah, ataupun juga nelayan, penyawit, penggetah, siapa saja dengan profesinya. Anak mereka pada seketika lahir di telinga kanan dengan adzan, di telinga kiri dengan qomat. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sebab ini adalah detik-detik pertama untuk kita meletakkan pangkalan iman dan yakin, pangkalan tauhid, pangkalan Allahu Akbar, pangkalan sembah yang kita letakkan di sini, supaya nanti hatinya itu akan terhubung. Yang pada waktu dia mendapatkan jawatan, yang pada waktu dia dewasa, yang pada waktu dia berkuasa, dia jadi menteri, amat-amat berhormat, yang di Pertuan Agung, sultan, raja, presiden, menteri, siapa saja. Hatta kalau dia jadi pelakon, jadi peguam, jadi penyanyi, dengan senam aerobiknya, dengan dangdutnya, dengan karaoke-nya, tapi pada masa kecilnya sudah kita letakkan pangkalan iman dan yakin di dalam dadanya, dia akan kembali kepada seruan tadi itu. Tidak ada masalah dan tidak ada problem. Yang kalau pada waktu dia sudah mempunyai jawatan tinggi, Allahu Akbar, akan sebati. Jadi gambaran lebih kurangnya, ya kalau pada waktu kita sudah beli LCD, oh ini tak canggih. Saya nak tengok muka saya tidak boleh. Kalau saya tengok tuan-tuan boleh tengok muka saya. Tapi saya yang punya muka macam mana saya tak boleh tengok. Nah, nanti tolong carikan alat yang kalau pada tuh orang yang punya muka nak tengok muka dia itu seperti apa. Dia boleh tengok. Ini kalau saya nak tengok saya yang kelihatan belakang. Itu belakang muka sampai sininya. Astagfirullahaladzim. Muslimat sudah ada LCD-nya, screen-nya besar lebar sekali, 70 inci. Kenapa? Bola Eropa, Barcelona dengan Liverpool atau juga dengan Madrid, ya Real Madrid atau apalah disebutannya. Tak tepat pun juga tak ada masalah, tak berdosa juga. Itu Masya Allah, tabarakallah, kita nak tengok permainan tadi itu secara jelas, bening, bersih, sampai kelihatan bulu-bulu kaki mereka pun juga pada mereka bertanding. Tapi kita tak ada estro, tak ada parabola, tidak ada stelet, dan juga tidak ada enjoy. Kita tak boleh mengikuti tayangan yang sedang berlangsung. Macam itu juga dengan akidah. Letakkan akidah Allahu Akbar, yang pada waktu dia jadi menteri tetap dia akan menjadi orang yang merendah diri. Yang pada waktu dia mendapatkan jawatan dan kedudukan tetap dia hormat dan takzim kepada seruan. Yang walaupun dia mempunyai harta yang banyak, sibuk dengan segala urusan, begitu mendengar Allahu Akbar, langsung ini dengan gegaran daripada iman dan yakin yang sudah terletak, yang sudah tersemat, yang ada pangkalannya di dalam dada anak tadi itu pada masa kanak-kanak, dan setelah dewasa, pada waktu dia dewasa, setelah memimpin, pada waktu dia memimpin, dia akan sebati dengan seruan tadi itu, mudah untuk tunduk, taat, patuh. Satu persatu dapat kita ulas dalam setengah jam, waktu kita sudah habis. Yang paling aneh bin ajaib, yang walaupun profesinya sebagai kiai, sebagai kiai maulana, atau juga sebagai penyanyi, sebagai pelakon, tidak pernah ada dengan seseorang melantunkan bayi yang baru lahir, ikut profesinya, ikut pekerjaannya. Misalnya seperti yang saya misalkan pada hari itu, mungkin saja yang dapat anaknya adalah tukang kasedah, kumpulan daripada zikir-zikir, kumpulan daripada Habib Syekh. Maka pada waktu terima anak, selepas anak tadi itu lahir, sebelum makan, sebelum minum, sebelum itu dan ini, akan kita azankan. Azan karena dia bukan orang yang agamis, dia adalah salah seorang pelakon atau juga salah seorang pedangdut. Maka pada waktu anaknya lahir, dia nyanyikan hitam manis, pandang tak jemu, itu azannya. Qomatnya, oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan, walau berjuta bunga indah. Qomat habis. Lahir anak Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Imam Ar-Rusli. Lahir kumpulan Hijaz dengan Raihan, hidup ini bagai lampu di hantam, macam tuh. Bukan ikut passion, tetap
anaknya orang yang samsing, yang zalim dan diktator pun detik-detik pertamanya kita raih untuk kita letakkan pangkalan iman dan yakin, kita pendengarkan ke telinga kanan dan kirinya supaya itu tetap tersemat pada waktu dia jadi orang gede, pada waktu dia jadi orang besar, pada waktu dia memimpin, pada waktu dia menjadi hakim, akan melihat, akan tetap melihat dan juga menyadari tentang keagungan dan kebesaran Allah. Awak kalau tidak mau patuh, akan aku patuhkan dengan problem, akan aku patuhkan dengan hajat dan keperluan yang seketika egonya, angkuhnya, sombongnya pada saat dikejar dan dibelenggu oleh problem. Ya Allah, hutang tak habis. Ya Rahman, mau tondok. Kalau tidak mau patuh dan tidak mau tondok dengan problem, Allah timpakan penyakit. Apakah itu dengan gastriknya, apakah itu dengan buah pinggangnya, apakah itu dengan kolesterolnya. Kan ada kemarin itu pertandingan di belakang, pertandingan makan roti canai. Dengar cerita itu. Makan. Jadi yang sebelumnya dapat makan tidak kurang daripada 15 keping. Dia berjaya memakan sampai 17 keping roti canai. Pada saat yang ke-17 tadi itu masuk, sudah begitu keadaannya, akhirnya dia pun minum, mengembang roti canai tadi itu di dalam perut dan meninggal dunia seketika itu juga. Canai mematikan. Innalillahi wa. Kenapa? Karena roti canai lebih besar daripada Allah Jalla wa ala. Itu hakikat takbir yang kita lantunkan bersama. Maka yang walaupun dia anak pelakon, tetap kita tanamkan dua kalimat syahadat. Adzan penghujung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu peringatannya, permulaannya Allahu Akbar. Kalau jelmaan Allahu Akbar itu menjelma dalam kehidupan seseorang, maka dengan manusia itu akan patuh, akan taat, bakti, setia, baik, mulia. Maka nanti dengan penghujungnya kalimat yang meluncur daripada mulutnya, la ilaha illallah, nanti kita bersabda, niscayalah orang yang penghujungnya la ilaha illallah akan masuk surga. Tadi kita sudah mendarat di KLIA 1 pada pukul 9.30 sebagaimana kita jadwalkan. Tapi pesawat lepas mendarat dia tidak langsung sampai ke airport, dia berjalan dulu, jalan sampai ke belalainya, pintu dibuka baru penumpangnya keluar. Jadi kita sekarang menunggu pramugari bukakan pintu keluar. Kalau ada sebarang sholat dipersilakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa Ihya Ramadan. Jadi Ihya Ramadan itu tetamu istimewa, jangan dicumankan dengan handphone pada masa kita di masjid. Jadi kita inginkan tadi dengan subhanallah yang bening, maka dengan Allahu Akbar tadi itu segalanya-galanya akan menjadi kecil. Tak akan mungkin kita buka handphone pada waktu kita menjadi tetamu Allah. Tidak akan mungkin dengan kita sibuk dengan Facebook pada waktu kita lagi sedang berada di masjid. Karena kita ditatap, kita diperhatikan, atau bahasa sana kita diperhatiin, kita diperhatikan, kita sedang dipantau, kita sedang dilihat, kita bersama para malaikat, kita dengan curahan rahmat dan maghfirah. Aku inginkan habuan yang lebih banyak daripada segala-galanya, rahmat-Mu ya Allah. Nanti kalau lepas keluar, doa yang dibaca pada masa kita keluar, dan bukakanlah pintu-pintu anugerah-Mu, kembali kepada bisnisnya, kembali kepada sawitnya, kembali kepada pelatihan komunikasinya. Silahkan saja. Tadi petang terakhir sekali, ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Cukup. Jadi pada waktu petang tadi itu saya sebut seperti ini supaya mudah. Saya sudah belajar dan saya sekarang lagi sedang memantapkan pelajaran saya untuk tidak mengaktifkan menggunakan handphone dalam masjid, supaya kita paham bahasa yang saya gunakan di sini. Besok kita sudah berpisah, malam ini kita akan berpisah.
Dan mungkin Allah takdirkan di masa-masa yang kita berjumpa kembali dengan tajuk yang berbeda. Tiap apa saja yang kalau bukan pada tempat dan waktunya jadi tidak cantik. Kita tahu mencabut bulu ketiak itu sunat kan hukumnya? Betul? Cabut bulu ketiak sunat. Cabut bulu di sekitar kemaluan pun juga sunat. Tapi elok tak kalau di masjid? Nantilah Haji. Muslimat nantilah. Tak ada. Sambil bersimbah, sambil cabut bulu ketiak, tak cantik. Sebab tempatnya bukan di masjid. Ataupun juga dengan kita buat badminton, main badminton di jalan pesawat. Kita bawa raket 2, terus kita main badminton. Sebab penumpang belum masuk lagi. Kita pun pulang, SMS begitu. Atau kita apa namanya volleyball atau apa namanya itu, kan sebut basket. Mau putus nih. Tak cantik. Kenapa? Sebab itu bukan tempatnya. Ataupun juga dengan kita baca Quran cantik lah. Baca Quran bagus. Bagus. Tapi baca Quran jadi tidak bagus kalau bukan pada tempatnya, seperti kita baca Quran di jalan tandas. Seperti dengan seseorang, minta maaf dengan bahasanya, sudah kawin belum? Sudah. Belum? Sudah kawin? Sudah kawin? Sudah. Masa nak buat project? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Ada. Baca Yasin di masjid malam Jumat oke cantik, tapi baca Yasin sebelum buat project, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ya Azim, baca Hizbul Bahar. Masa masuk tandas itu bukan bacaannya, Bang. Sebelum minum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bukan, itu bukan bacaan doa makan, itu bacaan masuk tandas. Nah, yang cantik pun jadi tidak cantik karena bukan pada tempatnya. Macam itu juga handphone di dalam masjid. Kenapa? Sebab masjid bukan tempatnya. Di masjid ini untuk kita tenang, untuk kita berzikir, untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita mengkonsentrasikan pikiran, agar kita dilihat, agar kita dapat rahmat, agar kita dimuliakan. Karena kita memuliakan yang mulia, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tak nak juga mematikan dan meninggalkannya, maka tak payahlah ikut ulama, tak payahlah ikut para nabi-nabi dan rasul, tidak perlu ikut baginda Nabi dalam kehidupan beliau. Kalau kalian cinta Allah, maka ikutilah aku. Tak payah ikut baginda Nabi, cukup ikut Messi, Maradona, Rivaldo, Ronaldo, Rashid Yakini, Mahdi Abdullah, Ramzi, Abdul Ghani, Hasan, Husam, Hasan. Itu pemain-pemain bola sepak dunia zaman dahulu. Ikut sunnahnya Billy, ikut sunnahnya Rivaldo. Gimana sunnahnya Rivaldo? Mereka tidak bawa handphone ke padang pada masa bertanding. Sudah tengoklah. Adakah Messi sekarang sudah 5 tahun berturut-turut merupakan pemain dunia yang terbaik? Pernahkah Messi bawa handphone pada waktu dia lagi sedang bertanding? Pernahkah Maradona bawa handphone pada waktu mereka sedang berada di padang? Takkan dengan padang lebih mulia daripada masjid. Begitu. Itu dalil yang terakhir. Kalau tak nak juga, jadi kita tak katalah tinggalkan melulu, tapi paling tidak dimatikan supaya jangan sampai mengganggu ibadah kita. Ya Hayyu ya Qayyum. Malam khatam Quran, imam baca doa khusyuk atau ijtima' tunggi, hadir kita ke ijtima' tunggi. Masya Allah tabarakallah, yang berdoa Maulana Mustaqim, Maulana Syekh Abdul Wahab. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, la ilaha illa anta. Setan datang, kata setan ambil handphone, selfie, kata setan, selfie dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Coba merusak tak? Merusak. Kita lagi syahdu-syahdunya, dekat-dekatnya kita dengan Allah, dia kacau ibadah kita. Banyak tadi saya katakan orang pada waktu umrah tawafnya batal, sa'inya batal. Kenapa? Pada waktu dia ramal, pada waktu dia lari, Rabbighfir warham
wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Oh, kenapa kena ada jamaah? Berangkat dengan Zahafiz Andalusia. Jadi kita takna kalau kita tidak ada kenangan, tapi kenangan yang merusak amal ubudiyah kita di sisi Allah. Subhanaka. Tak ada pertanyaan dah, bertanya haram sekarang nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.